Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyinggung partai politik yang tidak mengusung paslon nomor urut 3, layaknya bebek yang dikendalikan. Mahfud mengklaim dibanding pasangan lain, pasangan Ganjar Mahfud lah yang mampu menjadi petugas melaksanakan konstitusi. Pernyataan ini disampaikan Mahfud merespon tudingan bahwa paslon Ganjar Mahfud yang maju dalam kontestasi Pilpres sebagai petugas partai. Mahfud menjelaskan kampanye yang dilakukan paslon nomor urut 3 tidak terikat dengan arahan partai. Mahfud mengklaim Ganjar Mahfud adalah petugas konstitusi yang diusung parpol. Menurut Mahfud, partai pengusungnya merupakan partai yang gagah, tidak seperti partai politik pengusung paslon lain yang hanya mengikuti seperti bebek yang dipegang lehernya. Partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partai juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan? Ya kan? Yang usung kami, partai yang usung kami ini gagah. Ayo, calon presiden maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan gitu. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki. Pernyataan Mahfud ini dibantah Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat yang juga jubir TKN Prabowo Gibran Andre Rosiade. Menurut Andre, suasana dalam koalisinya guyup dan kompak. Andre menilai ucapan Mahfud itu disebabkan kepanikan akibat survei Ganjar Mahfud yang cenderung turun. Di kubu kami tidak ada ketua partai yang seperti itu. Yang ada malah situasi koalisi kami sangat kondusif. Jadi saya agak aneh dengan pernyataan Pak Mahfud yang mungkin Pak Mahfud ini panik, ternyata mungkin ya ada rasa ketakutan, ada kepanikan. Mohon maaf Pak Mahfud, karena mungkin melihat survei beliau kalah, turun, sehingga mulai menyerang. Menurut saya tidak etis dan tidak elok untuk menyerang koalisi kami. Yang jelas saya ingin memastikan hal itu tidak. Dan saudara, untuk membahas soal pernyataan Mahfud MD, sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, lalu ada tim TPN Ganjar Mahfud Bung Islah Bahrawi, dan juga pengamat politik dari Undip Mas Triyono Lukmantoro. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak. Ya, selamat sore. Selamat sore, saya langsung ke Mas Islah. Mas Islah, ini bebek-bebek yang dimaksud oleh Pak Mahfud ini siapa sebenarnya dan apa yang ingin disampaikan Mahfud? Ya, sebenarnya Pak Mahfud ini kan seperti ucapan Gus Dur dulu ya, bahwa Pak Mahfud ini kan peluru tak terkendali gitu. Artinya Pak Mahfud memang sangat leluasa dan sudah terbiasa mengucapkan itu karena Pak Mahfud tahu persis bagaimana posisi beberapa ketua umum partai yang hari ini berkoalisi di 02. Artinya ya jujur saja mungkin publik juga sudah tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tersandra oleh beberapa perkara yang kemudian membuat mereka itu betul-betul taklid gitu. Betul-betul patuh buta terhadap semua arahan-arahan dari kakak pembina gitu. Nah, sebenarnya ungkapan Pak Mahfud ini berangkat ketika ada pertanyaan sekaligus bernada tuduhan gitu ya, bahwa Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini akan menjadi boneka partai. Makanya kemudian Pak Mahfud bilang, ya kalau kasarnya kurang lebih begini, kalau orang itu ingin mengendalikan cawapresnya tentu saja tidak akan memilih Pak Mahfud. Justru partai-partai pengusung koalisi Ganjar Mahfud ini justru karena mereka tidak mau mengendalikan cawapresnya atau capresnya sehingga mereka memilih Pak Mahfud. Kurang lebih seperti itu. Artinya kalau mau yang patuh-patuh buta itu nggak mungkin milih Pak Mahfud karena Pak Mahfud ini betul-betul peluru tak terkendali gitu. Jadi tadi Anda menegaskan ini ditujukan ke 02 seperti itu? Ya menurut saya ya ke 02 karena kita tahu banyak sekali memang orang-orang yang mentang-mentang cawapresnya itu adalah Gibran gitu ya. Terus ternyata semua koalisinya terutama menteri-menteri yang hari ini berada di 02 kan semuanya seperti bebek-bebek yang diatur oleh Jokowi. Kan kurang lebih seperti itu. Kalau soal survei kata Andre Rosiade tadi, bukankah dari tahun 2014 sampai 2019 Prabowo memang selalu leading? Tapi ternyata hasil akhirnya beda toh.
Bang Doli, bagaimana ini nyatanya disebut mahasiswa ditujukan ke 02 nih, tanggapan Anda? Nah, ini lebih sok tahu lagi dari Pak Mahfud menurut saya, ya kan? Pertama, bahwa sesungguhnya kita ini kan partai politik yang diakui sebagai negara demokrasi, ya. Keputusan kita masing-masing itu adalah kedaulatan kita masing-masing dalam partai. Apa urusannya sebuah partai mengomentari keputusan partai yang lain? Ini menunjukkan pendidikan politik yang tidak sehat menurut saya, ya. Nah, kalau soal Pak Mahfud, ya kita tahu Pak Mahfud ini memang tipikalnya begitu, hobinya nyerang. Kemarin agak ngerem-ngerem karena ada dalam pemerintahan, tapi takut juga mundur duluan gitu. Udah mau selesai kampanye baru mundur. Nah, habis mundur baru nyerang balik yang lebih tajam. Walaupun sebelumnya kan juga nyerang-nyerang juga, nyerempet-nyerempet, tapi masih malu-malu karena masih di dalam. Jadi nggak gentleman juga menurut saya gitu. Oke, Bang Doli, tapi sindiran Mahfud ini jika Anda melihatnya ditujukan ke Partai Golkar tidak sih? Ya, kami merasa bahwa kami ini partai tertua sekarang di Indonesia, ya. Dan kami selalu menjalankan proses pengambilan keputusan kita secara demokratis. Coba mana sih partai politik yang setiap 5 tahun ganti ketua umumnya? Ya kan? Emang coba dibandingkan dengan partai lain yang tidak ganti-ganti ketua umumnya gitu. Nah, jadi setiap pengambilan keputusan itu diambil dalam proses yang sangat demokratis, termasuk soal calon presiden dan calon wakil presiden. Kami undang semua stakeholder, ketua-ketua DPD, tingkat 1, tingkat 2, kemudian ketua-ketua dewan, dan itu diambil keputusan secara bersama. Jadi nggak ada kemudian diartikan bahwa kemudian semua membebek. Nah, kalau istilah membebek tadi, ya, di kabinet itu, rupanya emang nggak ada partai yang lain termasuk partainya yang mendukung Pak Mahfud yang sekarang ada di kabinet, berarti bebek juga dong. Satu. Yang kedua, istilah petugas partai itu kan dari partai yang mendukungnya Pak Mahfud. Kami nggak pernah tuh mengenal istilah petugas partai. Kami menilai kita ini semua pejuang-pejuang, aktivis-aktivis partai politik, ya, yang memperjuangkan nilai idealisme partai kita masing-masing, yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi dia memiliki partai yang mendukungnya sendiri dengan istilah partai. Saya ke Mas Riono. Mas Riono, kalau melihat dari statement yang disampaikan Mahfud MD ini, bagaimana Anda melihatnya? Apakah betul ada ketum parpol yang tersandra dalam tanda kutip, artinya untuk memberikan keputusan atau arahan atau seperti apa menurut Anda? Saya kira pertama kita harus cek dulu, harus kita pastikan bahwa sekarang Pak Mahfud sudah mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, itu satu. Yang kedua, dengan demikian dia Mahfud MD secara total bisa berkampanye. Nah, dan kampanye yang paling bagus memang dalam posisi sekarang ini Pak Mahfud harus menyerang, artinya attacking, bukan menyerang secara habis-habisan ngawur, tidak, tapi secara terukur. Dan yang berikutnya ada stigma yang tidak bagus dari partai pengusungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu siapa saja bahkan termasuk presiden adalah petugas partai. Maka Pak Mahfud melakukan penyangkalan. Enggak bisa dong ini kita jadi petugas partai. Kita itu petugas konstitusi. Yang lain itu adalah petugas oligarki. Dan itu bisa dituduhkan pada siapapun. Oligarkinya pun sudah kita tahu. Oligarki ini kan orang yang punya uang, yang mendanai dengan jumlah yang begitu luar biasa, bahkan tak terbatas, pada paslon-paslon ini. Dan seakan-akan Pak Mahfud bilang, kami ini independen, kami tidak mungkin didikte oleh oligarki, dan kami sungguh-sungguh bukan petugas partai, melainkan satu petugas rakyat atau yang berikutnya petugas konstitusi. Dengan demikian, klaim-klaim seperti ini semua kan klaim, pada dasarnya kalau kita berkampanye itu kan semua klaim. Klaim bahwa Pak Mahfud itu jauh lebih baik daripada paslon 01, terutama adalah paslon atau pasangan calon 02 yang memang di situ harus kita akui ada kekuatan bayang-bayang, bukan hanya bayang-bayang saya kira ya, kekuatan real dari Pak Presiden Joko Widodo, dan di situ ada Gibran, dan Gibran adalah sebagai utusan dari Pak Jokowi. Dan kita lihat metafora Pak Mahfud ini kan luar biasa tajam, bebek.
bebek kita tahu itu kan lehernya panjang. Dan bebek ini kan mudah dibariskan kalau kita misalnya sedang, ya istilah orang Jawa, angon bebek. Ya artinya mengembalakan bebek. Ini kan bebek kan kalau diacungi ke arah sana, ikut ke arah sana, ke arah kiri, ikut ke arah kiri, ke arah kanan, ke arah kanan, dan sebagainya. Ya. Untuk bisa menangkap bebek secara gampang karena lehernya panjang, maka dipeganglah lehernya. Artinya apa? Pak Mahfud benar-benar menunjukkan ekspresi mungkin juga kegalauan, mungkin juga kemarahan bahwa nggak mungkin kami ini Ganjar Mahfud Baik. seperti bebek yang ada pada koalisi-koalisi yang lain. Baik. Baik, Mas Islah, kita tahu, publik juga tahu bahwa istilah petugas partai itu memang kental disampaikan oleh PDIP. Apakah ada jaminan jika memang nanti terpilih, ada jaminan bahwa bukan lagi petugas partai, tapi juga petugas konstitusi yang diusung oleh partai? Tapi jawabannya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan saya langsung ke Mas Islah. Mas Islah, Mahfud MD ini mengklaim bahwa Mahfud dan juga Ganjar adalah petugas konstitusi yang diusung oleh partai politik. Apakah bisa ada jaminan yang pasti bahwa jika nanti terpilih Mahfud MD dan Ganjar tetap menjadi petugas konstitusi? Jadi sebenarnya embrio dari stigma petugas partai dan boneka partai itu muncul ketika Pak Jokowi dicapreskan oleh PDIP tahun 2014. Sehingga setiap capres yang dimunculkan oleh PDIP selalu diberi stigma boneka partai. Saya juga nggak ngerti. Dan ini juga dialami oleh Pak Jokowi dari 2 kali pilpres 2014-2019 seolah-olah setiap orang yang dicalonkan oleh PDIP ini adalah boneka partai atau petugas partai. Maka kemudian Pak Mahfud berusaha mengconvince, berusaha meyakinkan setiap orang bahwa kalau orang yang ingin mengendalikan cawapresnya, terutama Pak Mahfud, atau capresnya misalnya Pak Ganjar, tentu saja tidak akan memilih Pak Mahfud. Pak Mahfud ini ingin membuktikan kepada khalayak bahwa saya dipilih oleh PDIP dan juga partai pengusung lainnya untuk menjadi cawapres justru karena saya ini memang nggak bisa dikendalikan. Nah ini yang ingin diketengahkan oleh Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud, lontaran Pak Mahfud itu tidak vis-a-vis dengan 02 atau juga dengan 01, tapi juga vis-a-vis dengan 01 dan 02, apalagi dengan Golkar, tentu saja tidak. Karena di 02 juga bukan hanya Golkar, di 01 juga bukan hanya Nasdem misalnya. Tapi ini adalah bagaimana cara berkomunikasi Pak Mahfud untuk meyakinkan publik bahwa justru saya ini dipilih karena saya ini tidak siap untuk menjadi boneka partai, petugas partai, dan Pak Mahfud juga bukan partisan. Artinya Pak Mahfud ingin meyakinkan itu kepada penanya dan juga sekaligus kepada publik. Baik, Bang Doli, kalau melihat apa yang terjadi saat ini, koalisi Indonesia Maju bisa dikatakan koalisi gemuk, untuk membantah dikendalikan oleh oligarki? Pertama saya kira bagus aja ya yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa memang seharusnya tidak ada petugas partai. Jadi ada otokritik juga di dalam partai politik yang mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu loh. Tetapi seharusnya itu tidak perlu juga nyerempet-nyerempet nyerang-nyerang partai lain ya. Kita urus saja partai kita masing-masing kayak gitu ya. Jadi kebiasaan untuk menyerang tanpa kendali itu juga menurut saya tidak bagus ya. Sebetulnya dalam sistem pemerintahan kita ini kan susah. Kita tadi sudah memilih sistem demokrasi, di salah satu indikatornya adalah partai politik. Jadi semuanya memang aspirasi kekuatan itu melalui partai politik. Ya bahwa kemudian cara kita mau lebih objektif atau tidak itu memang penting ya. Tidak seharusnya semuanya harus ada dialektika, dialog dan segala macam. Nah kalau di Koalisi Indonesia Maju sendiri ya kita ini kan dari awal semuanya punya agenda masing-masing ya. Kemudian berproses ya. Kita punya keputusan-keputusan internal kita yang kemudian menyatu bersama dengan keputusan partai-partai yang lain yang sama visi dan misinya. Ketemulah kemudian 9 partai politik ini membangun Koalisi Indonesia Maju. Jadi sesimpel itu saja. Jadi sama dengan proses pembangunan koalisi partai politik di pilpres sebelumnya, di mana dalam undang-undang kita itu memang diatur bahwa pencalonan capres dan cawapres itu adalah gabungan partai politik ataupun gabungan partai politik. Nah karena kita ketemu visi misinya,
agenda-agenda yang lainnya sama, ya kita kemudian bersatu membangun koalisi Indonesia Maju. Sesimpel itu saja. Oke, Mas Riono, seperti kita tahu bahwa tadi juga disebutkan oleh Anda, metafora bebek ini kan sebenarnya begitu dalam. Jadi artinya juga bisa dikatakan begitu dalam. Nah, menurut Anda sendiri, untuk yang dimaksud Mahfud ini, bebek-bebek ini dikendalikan oleh siapa? Oligarki bagian manakah? Ya, kalau kita tahu yang namanya oligarki tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik di Indonesia. Kenapa? Karena rakyat sendiri pun tidak mau memberikan kontribusi secara finansial bagi setiap koalisi, bagi setiap calon presiden dan wakil presiden, bagi setiap caleg misalnya. Sehingga ini diambil alih sejak awal oleh oligarki. Dan oleh oligarki inilah semua pembiayaan finansial dan yang lain-lain sebagainya, termasuk tayangan televisi dan sebagainya, itu kemudian dijalankan. Oligarki di Indonesia itu ajaib karena apa? Dia punya partai politik, punya uang besar, punya media yang bisa dikendalikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini saya kira Mahfud MD berupaya, karena salah satu anggota koalisi dari koalisinya Pak Mahfud ini kan HT, dari Tani Sudibyo yang punya MNC Group, dan dia punya banyak jaringan media, ya, media televisi dan sebagainya, termasuk media online. Pak Mahfud ingin menjaga jarak. Kami atau Ganjar dan Mahfud bukan petugas oligarki. Kami tidak gampang didikte. Dan ini adalah cara untuk memberikan diferensiasi. Bahwa kemudian yang terjadi Pak Mahfud tidak secara langsung menyerang 01 maupun 02, Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, ataupun Prabowo Gibran. Itu memang kita sudah melihat cara kritik orang Indonesia, cara menyerang Indonesia tidak mungkin seperti itu, Mbak. Tapi kalau bisa dipertegas, oligarki yang dimaksud Mahfud MD ini adalah oligarki yang berkuasa saat ini, atau memang partai politik yang mendukungnya, atau seperti apa? Oligarki itu kalau bayangan saya itu bisa berkuasa, bisa menjadi pengusaha yang cukup mapan dan terkenal, atau dia bekerja di balik layar. Kalau dia menjadi pejabat, jelas oligarki ini kayaknya ya paling menjadi ketua partai, pemilik modal besar, pemilik televisi, pemilik partai politik, dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan oligarki. Kita bisa cek siapapun yang menjadi oligarki di Indonesia. Dan misalnya jumlah dana kampanye, itu pun menurut saya cuma basa-basi saja gitu loh. Kalau kita cek jumlahnya itu, wah luar biasa, lebih banyak itu Mbak dari apa yang dilaporkan. Gitu. Baik, Mas Islah, statement Mahfud ini kan bisa dikatakan cenderung lebih berani dan mengena dengan metafora yang begitu dalam. Apa yang menjadi alasan di balik ini semua? Apakah karena ada kecenderungan survei yang menurun seperti yang disebut oleh Andre Rosiade? Ya, saya ulangi sekali lagi, kalau soal survei ini dari dulu, dari 2014 hampir mayoritas lembaga pollster itu selalu memenangkan Prabowo. Artinya artinya apa? Kita sudah terbiasa untuk menormalisasi hasil survei dan kita tidak pernah kaget dengan hasil survei. Karena memang dari sejak 2014 Prabowo itu selalu leading surveinya, tapi ujung-ujungnya pada faktanya kan selalu kalah. Nah, ini artinya untuk soal survei kita udahlah forget it. Ini persoalan faktual di lapangan, tapi yang saya ingin ketekankan di sini adalah betapa Pak Mahfud semakin tampil berani setelah mundur dari Menko Polhukam. Ini luar biasa. Daripada masih menjabat menteri tapi menjadi capres, atau masih menjabat menteri tapi menjadi tim sukses 02 yang akhirnya menjadi bebek-bebek yang dipegang lehernya. Baik, ini saya ke Bang Doli. Bermanfaat. Bang Doli, serangan-serangan ini apakah Golkar merasa dirugikan, apalagi kita hanya tinggal menghitung hari menuju hari pencoblosan? Nah, saya kira kita tidak terpengaruh apa-apa dengan statement itu ya. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu kan buat semua ya. Kalau memang maksudnya tadi jelaskan bahwa dia mengkoreksi tentang istilah petugas partai, ya artinya mengkoreksi otokritik terhadap lingkungannya sendiri gitu ya. Karena buat kita istilah petugas partai itu nggak ada. Nah, yang kedua soal survei, ya walaupun saya nggak mau bahas itu, tapi saya mau koreksi bahwa 2014-2019 yang leading Pak Jokowi. Ya, bahkan isu mau satu putaran itu kan sering dikemukakan juga pada 2019. Tapi saya nggak mau bahas itu.
Nah, yang mau saya Ya. sampaikan adalah Singkat saja. sebaiknya tinggal sisa 9-8 hari ini kita ini fokus untuk mempromosikan ya masing-masing capres dan cawapres kita ini dengan ide-ide dan gagasan yang mengemuka, Baik. yang diminati oleh rakyat. Jadi nggak usah lagi saling menyerang yang enggak gitu Baik. ya. Baik. Yang itu kontraproduktif sebetulnya dengan perkembangan kedewasaan dan kesehatan demokrasi kita. Baik. Ini yang harus kita jaga gitu. Baik. Jadi jangan sampai seperti kita kelihatannya kehilangan isu ini Pak Mahfud ini, nggak ada isu lain lagi, ya nyerang aja gitu. Oke, Ini yang baik. Kami sudah tangkap. Terima kasih Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar, dan juga Mas Islah Barawi, TPN Ganjar Mahfud, dan juga Mas Riono Lukmantoro, pengamat politik dari Undip, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.